back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Dan ya, di video kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bawain apa readingannya ya. Readingan kali ini adalah tentang general reading, timeless reading ya, buat teman-teman Aries. Yang pertama ya teman-teman ya, yang gak disangka hadir kembali dalam kehidupannya kamu ya. Di Oracle Card Indonesia Soul Story ya, ini pernah dibahas nih teman-teman ya dengan tema ini, tapi kita akan pecah di sini menjadi 12 zodiak ya. Dan di zodiak yang pertama yang bakalan kita baca adalah buat teman-teman Aries terlebih dahulu ya. General reading, timeless reading, so anytime ya, anywhere kalian mau dengerin boleh teman-teman. Oke ya. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful one for you. Oke, kita bakalan baca untuk teman-teman Aries di hari ini ya, ciri-cirinya dia ya. Ciri-cirinya dia yang nggak disangka hadir kembali dalam kehidupannya kamu ya. Ciri-cirinya dia ini seperti apa? Oke, kita bakal lihat di sini ciri-cirinya dia. Ada satu kartu. Ini ada Grout ya, cerita tentang Jupiter di Sagittarius, which is kalau misalkan dilihat di sini nih orang yang cukup mau belajar teman-teman ya. Mau belajar terhadap hal-hal yang baru dalam hidupnya dia. Jadi orang yang nggak gampang puas sama apa yang dia tahu gitu. Jadi nggak misalkan, oke, aku tahu pengetahuannya ini gitu kan ya, sampai Z doang, sampai A sampai D dia tahu gitu. Dia kepingin banget belajar gitu kan, sisanya E sampai Z ini, dan selalu akan digali dan digali kayak haus sama pengetahuan gitu ya. Sosok yang selalu mau belajar hal-hal yang baru dalam hidupnya dia, orang yang selalu mau berkembang ya, dan juga bijaksana ya, karena mungkin banyak belajar ya teman-teman, jadi kayak bener-bener bijaksana gitu ya. Lalu juga orang yang punya banyak pengalaman naik turunnya kehidupan, jadi kehidupannya dia juga nggak gampang ya, tapi dia bisa belajar dari sana. Kalau misalkan dilihat dari kartu ini teman-teman, Jupiter di Sagittarius ini juga bisa berarti orang yang ekstrovert ya, pintar bergaul, empatinya juga baik ya, setia, cukup setia orangnya. Dan juga kalau dilihat ya, ini orang yang ciri-ciri fisiknya bisa jauh lebih tinggi ya, bisa lebih rendah teman-teman ya, bisa jadi dia lebih muda ataupun lebih tua, tapi nggak sepantaran sih ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini adalah ciri-cirinya ya, seperti ini. Lalu kita bakal lihat ceritanya dulu, kamu dan dia tuh kayak gimana sih ya. Cerita, oh ya, ceritanya kalian berdua ya, pernah ada apa ya, ceritanya kalian berdua itu dulu pernah ada apa. Oke, ceritanya kalian dulu ini pernah ada apa, kita akan tambahin satu kartu dari deck yang lain ya. Oke, yang jatuh dua teman-teman ya. Yang jatuh ada dua, ada the courage of love ya, lalu juga ada commitment. Oke. Cerita-cerita tentang kalian berdua dulunya itu kayak gimana ya. Ini adalah cerita Saturnus di Capricorn ya, cerita dimana dulunya pas menjalin sebagai seorang pasangan teman-teman ya, ini kayak ikatannya nggak jelas sih teman-teman ya, agak nggak jelas. Terus abis gitu juga apa ya, kepinginnya sih sebenarnya serius ya, hubungannya juga kepinginnya serius, kepingin real gitu kan ya, tapi entah kenapa gitu kan yang terjadi malah nggak kayak gitu ya, malah kayak nggak jelas gitu loh hubungannya kalian ya, seperti itu. Jadi pernah ada hubungan tapi di ikatan yang kurang jelas ya. Lalu juga ada cerita The Courage of Love ya, tentang bagaimana dulunya ya, ini kayak hubungan ini sama-sama dua-duanya merasa sebagai seorang korban, kayak bener-bener playing victim dua-duanya. Satu sisi sebagai korban, satunya sisi yang lainnya juga merasa jadi korban ya, dan saling menyalahkan di hubungan ini ya, seperti itu. Ini hubungan yang saling menyakiti ya teman-teman, saling menyakiti, saling merasa yang paling benar, saling merasa yang paling menderita sendiri ya. Lalu juga ada cerita komitmen ya, tentang pemaksaan, masing-masing saling memaksakan diri ya. Jadi kayak hubungan ini kayak battle banget ya buat kalian berdua, selalu ada yang merasa kalah, selalu ada yang merasa menang ya, seperti itu sih teman-teman ya. Jadi kayak
konfliknya besar banget di hubungan kalian ya, dengan selalu merasa seperti itu. Oke. Cerita tentang kehidupan dan hubungan kalian ya, yang pernah ada itu kayak gimana ya, pernah ada apa. Orang yang seperti apa sih dan kayak gimana sih dia ya, seperti itu. Kita coba lihat orang yang seperti apa dan kayak gimana sih dia ya. Orang yang seperti apa dan kayak gimana nih, jelas banget gitu kan, orang yang mengalami transformasi yang besar gitu kan ya dalam hidupnya dia pastinya, karena ada cerita-cerita tentang perubahan yang tak terhindarkan ya. Ada Pluto di sana teman-teman ya. Dan juga ada Scorpio di sana, dimana dulunya dia orang yang nggak bisa cukup terbuka ya sama orang lain teman-teman ya. Jadi dia nih kayak ya tertutup ya, punya rahasia besar dalam hidupnya dia ya, nggak bisa yang namanya biasa aja gitu ya. Jadi misterius banget gitu hidupnya tuh, kayak misterius banget. Orang tuh mau ngelihat yang kedalamannya ke dia tuh kayak susah banget gitu loh teman-teman ya. Ini orang yang punya pengalaman hidup yang luar biasa banget, transformasinya juga luar biasa ya. Rahasia-rahasia tuh, hidupnya penuh banget dengan rahasia teman-teman ya, sampai bingung gitu kan ya, sampai bingung. Cuman ya seringkali sebenarnya rahasianya dia tuh kayak terbongkar ya, kayak gitu teman-teman. Orang yang seperti ini dia ya, banyak menyimpan rahasia, banyak menyimpan misteri dalam hidupnya dia ya. Terus kita baca yuk sekarang ya, cerita yuk kita tentang dia itu kayak gimana ya, cerita-cerita tentang dia itu seperti apa, kita bakal lihat teman-teman ya. Cerita tentang dia, ada satu kartu teman-teman. Di sini ada Hope ya, cerita Aquarius, cerita tentang Uranus ya, tentang harapan sebenarnya. Jadi kalau misalkan dilihat, pernah sekali dalam hidupnya dia down banget ya, kehilangan arah hidup, kehilangan tujuan hidupnya dia ya, sehingga kayak entah mau apa yang dilakuin tuh kayak gak jelas ya dalam hidupnya dia, karena benar-benar kayak down banget ya, down dan gak ngerti apa yang mau dia lakuin ya dalam hidupnya dia. Nah ini dia teman-teman ya, ini dia, kita bakal lihat satu juga lagi ya dari deck yang lainnya, ceritanya tentang dia. Oke, ada Victory of Mariam ya, ini tentang hal-hal yang dia nggak bisa lihat dalam hidupnya ya. Jadi banyak hal yang terjadi yang menyebabkan dia kayak ada masalah satu ketumpuk lagi sama masalah lain gitu kan, ketumpuk lagi, jadi kayak habis jatuh tertimpa tangga dan ketimpa lagi gitu ya. Jadi yang bener-bener down banget dan dia bingung mau ngapain dalam hidupnya dia. Pernah ada cerita-cerita seperti itu dalam hidupnya dia ya. Dan lalu di pertanyaan yang terakhir ya buat teman-teman Aries ya, ini ya kita bakal baca kembalinya dia ya sama kamu itu tujuannya apa sih ya. Kembalinya dia tujuannya itu apa, kembalinya dia tujuannya apa ya. Ada expression ya, ada cerita-cerita Moon, Cancer ya. Dia ingin mengungkapkan sih apa yang selama ini mungkin dia susah sekali buat ungkapkan sama kamu, tentang emosinya dia, tentang perasaannya dia yang dulu ya mungkin gak bisa dia omongin sama kamu ya. Ya dia kepingin sih yang namanya datang lalu juga bicara gitu kan, bisa jujur ya sama kamu, lebih apa adanya ya, mengekspresikan apa yang dia kepingin omongin tapi dulunya itu nggak bisa diomongin gitu sama dia ya. Lalu sekarang kita bakalan baca nih teman-teman, saran-saran buat kamu ketika dia hadir atau dia datang kembali ya sama kamu ya. Ini kan ceritanya bener-bener nggak disangka banget ya. Jadi gimana tanggapan atau apa yang sebaiknya dilakukan ya supaya bisa bener-bener siap ngadepin hal-hal yang gak disangka ini gitu ya. Saran buat kamu ada Home ya, lalu juga ada Sacred Space dan juga ada Peace ya. Oke, yang jelas ini sih menenangkan diri ya, dengerin teman-teman ya, dengerin aja gitu.
kalaupun dia mau mengekspresikan perasaannya, mau bicara, ya nggak apa-apa ya, kita menghargai. Karena sebenarnya ya ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri ya, dimana orang-orang yang hadir ini pastinya adalah cerminan dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi yang perlu diperbaiki ya perbaikilah gitu ya, belajar untuk mendengarkan, lalu juga nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi kayak misalkan dia datang tiba-tiba dan lalu bicara gitu kan, ya nggak masalah aja gitu, walaupun mungkin keadaannya secara emosional kamu dengerinnya yang kayak kembang kempis gitu teman-teman ya, tapi nggak ada yang perlu dikhawatirin sih di sini ya. Damai-damai aja, aman dan terkendali ya, tenang tenang ya, dan ngatasinnya dengan ketenangan, nggak ada yang perlu dikhawatirin sih ya. Oke, teman-teman, ini cerita-cerita buat teman-teman Aries ya, tentang yang nggak disangka hadir kembali dalam kehidupan kamu. Dan ya sebenarnya siapapun yang hadir dalam kehidupannya kita, mereka semua adalah guru yang luar biasa dalam kehidupan kita. So ya, belajar dari sana dan tetap semangat selalu. Okay, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.